Baik, perkenalkan, nama saya Rivaldo Tambun dengan NIM 24602090. Di sini saya ingin menyelesaikan tugas hukum Islam saya dari kelas A. Nah, baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang hukum perkawinan. Sebelum saya lanjut ke materi hukum perkawinan, di sini saya ingin menjelaskan definisi dari hukum perkawinan. Definisi hukum perkawinan adalah cabang dari hukum yang mengatur hubungan hukum antara dua orang dalam ikatan pernikahan, termaksud hak dan kewajiban suami istri, syarat dan prosedur sahnya perkawinan, serta akibat hukum dari perkawinan tersebut, seperti hak waris, nafkah, dan perceraian. Nah, selanjutnya itu definisinya ini juga masuk ke dalam konteks Indonesia. Hukum perkawinan diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan atau yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 1 menyebutkan perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Baik, kita akan masuk ke materi yang selanjutnya, yaitu syarat-syarat perkawinan. Nah, syarat-syarat perkawinan ini terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama syarat perkawinan menurut hukum Islam. Yang kedua itu syarat perkawinan menurut undang-undang. Baik, di sini saya akan menjelaskan yang pertama, yaitu syarat perkawinan menurut hukum Islam. Syarat perkawinan menurut hukum Islam ialah sesuatu yang sudah ada dalam suatu perkawinan itu sendiri. Jika syarat-syarat perkawinan tidak dipenuhi, maka perkawinan itu adalah tidak sah. Nah, di sini syarat-syarat yang harus dipenuhi seseorang menurut hukum Islam ada 6. Di antaranya yaitu persetujuan kedua belah pihak, yang kedua itu balik, yang ketiga itu ada kesamaan agama Islam, yang keempat tidak ada hubungan darah atau nasab, yang kelima tidak ada hubungan rodoha, yang keenam itu tidak semenda. Di sini saya akan menjelaskan poin per poin. Poin yang pertama itu ada persetujuan kedua belah pihak. Nah, kedua calon mempelai mempunyai motivasi yang sama untuk membentuk suatu kehidupan rumah tangga. Keinginan tersebut tidak dapat dipaksakan oleh siapapun. Nah, yang kedua itu ada balik. Balik itu ukuran kedewasaan seseorang. Menurut hukum Islam tidak dilihat dari usia, melainkan dari segi fisik dan psikis. Yang ketiga itu ada kesamaan agama Islam. Kedua belah pihak harus beragama Islam. Hal ini dimaksudkan agar dalam memelihara keturunan yang sah, wanita beragama Islam tidak diizinkan melakukan perkawinan dengan agama di luar Islam karena hukum haram hukumnya. Baik, poin yang keempat itu ada, yaitu tidak ada hubungan darah atau nasab, yaitu hubungan keluarga dekat baik dari pihak ibu maupun pihak bapak secara vertikal maupun horizontal. Nah, poin yang kelima itu tidak ada hubungan rotoha, ialah persusunan, maksudnya antara pria dan wanita tersebut pernah mendapatkan air susu dari satu ibu ketika masih bayi walaupun keduanya orang lain. Nah, poin yang keenam itu tidak semenda atau mushoharo, artinya kedua calon suami dan istri tidak mempunyai hubungan perkawinan seperti antar bapak atau ibu dan menantu. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan syarat perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yaitu yang pertama ada perkawinan monogami, yang kedua itu ada kesepakatan, yang ketiga ada usia, yang keempat izin orang tua, yang kelima tidak terkait perkawinan yang sah menurut undang-undang, dan yang terakhir itu adalah seorang janda. Baik, buat materi selanjutnya itu tentang larangan perkawinan. Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 larangan perkawinan. Yang pertama itu ada berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas atau ke bawah. Yang kedua berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping. Yang ketiga berhubungan semenda dalam garis lurus ke atas atau ke bawah. Yang keempat itu ada berhubungan susunan atau khususnya menurut hukum Islam. Baik, materi selanjutnya itu tentang pencatatan perkawinan. Dasar hukum pada pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan, pada pasal nomor 24 tahun 2013, lembaga yang berwenang mencatat KUA, Kantor Urusan Agama untuk Umat Islam, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Dukcapil untuk non-muslim. Tujuan pencatatan menjamin kepastian hukum dan
kebebasan status suami istri, menjadi dasar administrasi hak-hak perdata atau waris, akta kelahiran anak, dan lain-lain. Materi selanjutnya itu tentang akibat hukum perkawinan yang tidak dicatatkan. Nah, di sini ada 4 poin, yaitu A. Perkawinan dianggap tidak sah menurut negara. B. Tidak memiliki bukti hukum perkawinan. C. Anak dianggap lahir di luar perkawinan. D. Perempuan rentan dirugikan. Baik, selanjutnya kita masuk di penghujung, yaitu kesimpulan. Hukum perkawinan di Indonesia mengatur suatu perkawinan dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan, serta wajib dicatatkan di instansi yang berwenang agar diakui oleh negara. Pencatatan ini penting untuk memberikan kesepakatan dan perlindungan hukum bagi pasangan suami istri serta anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Tanpa pencatatan, meskipun sah secara agama, perkawinan tidak memiliki kekuatan hukum, sehingga tidak menimbulkan akibat hukum seperti hak waris, pengakuan anak, hak atas harta bersama, dan perlindungan dalam perceraian. Oleh karena itu, pencatatan perkawinan merupakan ini yang krusial dalam sistem hukum keluarga Indonesia. Terima kasih.